Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Febrian, NIM 215190005. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pasar uang dan pasar valuta asing. Apa sih yang dimaksud dengan pasar uang dan pasar valuta asing? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Jadi, apa itu pasar uang? Pasar uang adalah pasar abstrak yang mempertemukan pihak yang kekurangan dana dan pihak yang kelebihan dana. Lalu, bagaimana perbedaannya pasar uang dan pasar modal? Dari segi yang diperjualbelikan, pada pasar modal terdapat surat berharga dalam jangka panjang, seperti saham atau obligasi. Sedangkan pada pasar uang, terdapat surat berharga dalam jangka pendek, seperti commercial paper dan surat sertifikat lainnya. Untuk tempat jual beli, pada pasar modal, penjual dan pembeli dapat bertamu di suatu tempat tertentu, seperti bursa efek. Sedangkan pada pasar uang, penjual dan pembeli tidak ada di dalam pasar tertentu atau dapat dikatakan abstrak. Dan yang terakhir, tujuan jual beli pada pasar tersebut. Yang pertama, pada pasar modal, ia lebih ditekankan kepada tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaannya. Sedangkan pada pasar uang, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan modal dalam jangka pendek, seperti untuk keperluan modal kerjanya. Dan selanjutnya, kita akan mengetahui siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang. Yang pertama, ada pihak yang membutuhkan dananya. Dan yang kedua, ada pihak yang menanamkan modal. Pada pihak yang membutuhkan dana, bank maupun perusahaan non-bank yang kebetulan membutuhkan dananya yang sesegera mungkin harus dipenuhi untuk kebutuhan tertentu. Dalam pihak yang menanamkan modal, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan investasi. Apa saja sih tujuan menghimpun dana dari pasar uang? Yang pertama yaitu tujuannya untuk menghimpun dana dalam jangka pendek, seperti membayar utang yang segera akan jatuh tempo. Dan yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan oleh kekurangan uang kas. Dan yang selanjutnya juga untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya, seperti membayar upah, biaya-biaya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu yang sedang mengalami kalah clearing. Hal itu terjadi karena di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Dalam materi selanjutnya juga ada tujuan pihak yang menanamkan dananya di pasar modal. Yang pertama, yaitu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang selanjutnya yaitu untuk membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Juga untuk spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Selanjutnya ada materi untuk penjelasan pada pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau foreign exchange market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Berikutnya juga ada tujuan melakukan transaksi falas atau valuta asing. Yang pertama yaitu untuk melakukan transaksi pembayaran. Yang selanjutnya yaitu untuk mempertahankan daya beli. Juga untuk pengiriman uang ke luar negeri dan untuk mencari keuntungan. Selain itu juga untuk pemagaran risiko. Dan yang terakhir yaitu untuk kemudahan dalam berbelanja. Dan yang selanjutnya yaitu pada pembahasan yang terakhir ada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan kurs. Yang pertama yaitu pada perbedaannya inflasi. Dan yang kedua yaitu pada perbedaannya tingkat suku bunga. Dan yang selanjutnya yaitu ada independensi bank sentral. Dan yang keempat pada pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ekspektasi. Cukup sekian video materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.